Hari ini kita akan membahas topik yang cukup kontroversial, yaitu tentang pembubaran DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Apakah benar jika DPR dibubarkan, Indonesia akan menjadi lebih baik? Apa saja keuntungan yang bisa didapatkan? Mari kita lihat beberapa poin yang sering disebut oleh pendukung ide ini. Tapi ingat, topik ini sangat kompleks dan punya dampak besar bagi negara. Pertama, banyak yang berpendapat bahwa pembubaran DPR bisa mengurangi beban anggaran negara. Kenapa? Karena biaya untuk menggaji, memberi tunjangan, hingga menyediakan fasilitas bagi anggota DPR sangat besar. Bayangkan jika anggaran tersebut dialihkan untuk hal lain seperti pendidikan atau kesehatan. Apakah ini solusi yang lebih baik? Pendukung pembubaran DPR yakin dengan penghematan ini, anggaran negara bisa digunakan lebih efisien. Selanjutnya, isu korupsi. Tidak bisa dipungkiri, banyak anggota DPR yang terlibat kasus korupsi. Hal ini membuat masyarakat mulai mempertanyakan peran DPR yang seharusnya memperjuangkan kepentingan rakyat. Bagi sebagian orang, membubarkan DPR dianggap bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan praktik korupsi dan nepotisme yang sering terjadi di dalam lembaga ini. Tanpa DPR, apakah korupsi di Indonesia benar-benar akan hilang? Itu adalah pertanyaan besar. Pembubaran DPR juga dianggap bisa mempercepat pengambilan keputusan di pemerintahan. Saat ini, setiap kebijakan atau undang-undang harus melalui proses panjang di DPR, yang seringkali diwarnai perdebatan dan tarik-menarik kepentingan. Pendukung pembubaran DPR berargumen bahwa tanpa lembaga legislatif, proses ini bisa jauh lebih cepat dan efisien. Tapi, apakah ini benar-benar baik untuk demokrasi, atau justru membuka pintu bagi penyalahgunaan kekuasaan? Yang keempat, DPR dianggap sebagai bagian dari sistem oligarki politik. Artinya, banyak keputusan penting negara berada di tangan elit politik yang memiliki kepentingan sendiri. Pembubaran DPR dianggap bisa merusak dominasi kelompok elit ini, membuka ruang untuk pemerintahan yang lebih dekat dengan rakyat. Namun, apakah ini solusi tepat? Bukankah dengan hilangnya DPR, justru pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif juga hilang? Tentu saja, membubarkan DPR bukan tanpa risiko. Sebagai lembaga legislatif, DPR berperan penting dalam sistem checks and balances. Tanpa DPR, siapa yang akan mengawasi pemerintah? Bagaimana suara rakyat akan tersampaikan? Keputusan-keputusan besar seperti ini harus dipikirkan secara matang dan dilihat dari berbagai sudut pandang. Jadi, apakah Anda setuju jika DPR dibubarkan? Atau justru melihat ini sebagai ancaman bagi demokrasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah, karena ini adalah diskusi yang sangat penting untuk masa depan Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Dukungan kalian sangat berharga untuk channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.